Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatu Ziada Unusa dengan NIM 20103011042 dari program studi S1 Fisioterapi kelas 2A3. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktikum di mana saya mendapatkan materi skill lab 9 yaitu pengukuran LGS ekstremitas bawah dan terang dari Ibu Tia Sariningrum. Pemeriksaan lingkup gerak sendi atau LGS adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui jarak atau luas yang bisa dicapai persendian tersebut saat bergerak baik aktif maupun pasif. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur LGS yaitu goniometer. Tujuan dari pengukuran LGS yaitu yang pertama untuk mengetahui besar LGS suatu sendi, yang kedua bisa membantu menegakkan diagnosis, kemudian yang ketiga sebagai keberhasilan terapi. Sebelum saya melakukan pengukuran pada LGS ekstremitas bawah dan terang, saya akan menjelaskan 3 prinsip gerak yaitu ada sagital, kemudian ada frontal, dan ada transversal. Sagital yaitu bidang yang membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh ke dalam segmen dekstra atau kanan dan sinistra atau kiri. Kemudian ada bidang frontal. Bidang frontal ini membagi seluruh tubuh atau bagian tubuh ke dalam segmen depan dan belakang. Kemudian ada bidang transversal atau horizontal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu atas dan bawah. Kemudian metode untuk penulisan LGS atau ROM yang pertama yaitu semua gerakan ditulis dalam 3 kelompok angka. Kemudian ekstensi dan semua gerakan yang menjauhi tubuh ditulis pada bagian awal. Kemudian fleksi dan semua gerakan yang mendekati tubuh ditulis pada bagian terakhir. Kemudian posisi awal dituliskan di tengah. Kemudian semua gerakan diukur dan posisi awal netral atau posisi anatomis. Kemudian posisi awal normal ditulis dengan 0 derajat, tetapi dalam keadaan patologis berubah. Untuk gerakan fleksi hip, titik fulcrumnya berada pada trochanter mayor dan nilai normalnya yaitu 120 derajat. Untuk pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai yaitu sebesar 110 derajat. Untuk gerakan ekstensi hip, titik fulcrumnya sama seperti fleksi hip yaitu pada trochanter mayor dengan nilai LGS normal yaitu 30 derajat. Untuk pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai yaitu 25 derajat. Untuk gerakan abduksi hip, titik fulcrumnya berada pada sias dengan nilai LGS normal yaitu 45 derajat. Untuk pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 45 derajat. Untuk gerakan adduksi hip, titik fulcrumnya berada pada sias dengan nilai LGS normal 25 derajat. Pada pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 25 derajat. Untuk gerakan eksternal rotasi hip, titik fulcrumnya berada pada puncak patella dengan nilai LGS normal 45 derajat. Sedangkan pada pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 30 derajat. Untuk gerakan internal rotasi, titik fulcrumnya berada pada puncak patella dengan nilai LGS normal 45 derajat. Sedangkan pada pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 35 derajat. Untuk gerakan fleksi knee, titik fulcrumnya
berada pada epikondylus lateral femur dengan nilai LGS normal 130 derajat. Sedangkan pada pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 120 derajat. Pada gerakan ekstensi ini, titik fulcrumnya berada pada epikondylus lateral femur dengan nilai LGS normal 0 derajat. Sedangkan pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 0 derajat. Pada gerakan dorsofleksi engkel, titik fulcrumnya berada pada kurang lebih 1,5 cm di bawah malleolus lateral dengan nilai normal yaitu 20 derajat dan pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 20 derajat. Untuk gerakan plantar fleksi engkel, titik fulcrumnya berada pada kurang lebih 1,5 cm di bawah malleolus lateral dengan nilai LGS normal 50 derajat. Sedangkan pemeriksaan yang saya lakukan yaitu memperoleh nilai 40 derajat. Untuk gerakan eversi engkel, titik fulcrumnya berada pada calcaneus dengan nilai LGS normal yaitu 20 derajat. Sedangkan pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 15 derajat. Untuk gerakan inversi engkel, titik fulcrumnya berada pada calcaneus dengan nilai LGS normal yaitu 30 derajat. Sedangkan pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 30 derajat. Untuk gerakan fleksi trunk, titik fulcrumnya berada pada spina iliaca anterior superior dengan nilai LGS normal yaitu 75 derajat. Sedangkan pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 70 derajat. Untuk gerakan ekstensi trunk, titik fulcrumnya berada pada spina iliaca anterior superior dengan nilai LGS normal 30 derajat dan saya melakukan pengukuran dengan mendapatkan nilai 30 derajat. Untuk gerakan lateral fleksi kanan, titik fulcrumnya berada pada S1 dengan nilai normal 35 derajat dan pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 20 derajat. Untuk gerakan lateral fleksi kiri, titik fulcrumnya berada pada S1 dengan nilai normal 35 derajat dan pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 20 derajat. Untuk gerakan rotasi kanan trunk, titik fulcrumnya berada pada bagian atas tengah kepala dengan bahu sebagai acuan goniometer. Nilai normalnya yaitu 45 derajat dan pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 25 derajat. Untuk gerakan rotasi kiri trunk, titik fulcrumnya berada pada bagian atas tengah kepala dengan bahu sebagai acuan goniometer. Nilai normalnya yaitu 45 derajat, sedangkan pengukuran yang saya lakukan memperoleh nilai 25 derajat. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.